Bapak, Ibu, Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, selamat hari Minggu, Shalom. Puji Tuhan kita sampaikan kepada Dia, di mana waktu dan kesempatan ini kita diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga kita boleh bersekutu di rumah ini melalui ibadah yang kita lakukan di pagi ini. Kalau kita tadi membaca firman Tuhan yang sudah dibacakan untuk kita semuanya, kalau kita sepakat, ya, cara hidup dan gaya hidup manusia pada zaman dahulu dan cara hidup atau gaya hidup manusia pada zaman sekarang memang berbeda. Banyak sekali perbedaan atau banyak yang harus kita perbaiki seiring dengan perkembangan zaman. Atau apa yang sudah terjadi di masa lampau tidak semuanya relevan atau cocok dengan keadaan yang sekarang ini. Mengapa? Karena zaman dahulu itu masih sangat terikat kepada adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi. Sementara kita yang hidup di zaman sekarang ini sudah dipengaruhi dan sudah kita masuk ke dalam era teknologi atau era globalisasi. Dalam hal ini banyak yang sudah kita tinggalkan. Namun ada hal yang penting kita lakukan, apa yang dilakukan pada zaman dahulu, jemaat dahulu, kita masih cocok untuk kita terapkan di zaman sekarang ini. Nah, dengan kemajuan zaman sekarang, ya, mau tidak mau, sebagai orang percaya, kita harus beradaptasi dengan lingkungan. Kita harus menyesuaikan diri, baik itu kepada orang tua, baik itu kepada kaum muda. Tanpa memandang orangnya, kita harus dapat menerima dan beradaptasi situasi sekarang ini. Nah, pada teknologi itu banyak sekali manusia yang terjebak, ya, karena di dalam melakukan keinginannya, ambisinya, banyak melakukan dengan cara dia sendiri, sehingga banyak menimbulkan ego, ya, di antara kita saling merendahkan. Itu karena pengaruh daripada teknologi, ya. Nah, apapun yang menjadi pengaruh teknologi bagi kita jemaat sekarang, kita harus mengingat bahwa kita ini, hidup kita ini sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Di mana Roh Kudus itu, kehadiran Roh Kudus itu ke dunia ini dicurahkan kepada kita melalui orang-orang percaya. Tujuannya adalah untuk meninggalkan, merubah hidup kita dari yang lama menjadi hidup yang baru. Ya, itu bagaimanapun Roh Kudus itu datang, karunia itu diberikan kepada kita untuk, ya, melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, melalui Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 45, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu bagaimana, ya, cara hidup jemaat pertama
atau cara hidup jemaat perdana atau kita sebut dengan mula-mula. Melalui kisah para rasul ini, ya, Alkitab menjabarkan kondisi gereja mula-mula tidak hanya memuat pertumbuhan jemaat, tidak hanya memuat pertumbuhan jumlah pengikut Yesus, tetapi yang paling ditonjolkan di sini adalah menjelaskan tentang sifat para jemaat dan gaya hidup jemaat mula-mula. Tentang pertumbuhan jemaat melalui gereja ini dikatakan bahwa pada awalnya murid Yesus itu hanya 12 orang. Hanya 12 orang, ya. Semakin bertambah hingga 1000 orang atau bahkan lebih. Setelah mendengar Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Ketika Rasul Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, para rasul itu, ya, para rasul menyampaikan khotbahnya di mana para jemaat mulai percaya kepada Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan, yang dulunya hidup mereka turut kepada hukum Taurat atau ajaran-ajaran Yahudi. Tapi setelah mereka mendengar khotbah Rasul Petrus, mereka semakin banyak yang percaya dan mengikut Yesus. Bahkan setelah mendengarkan khotbah Petrus, mereka memberikan dirinya untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan. Mungkin kita bertanya, apa ya yang menjadi isi khotbah Petrus itu sehingga dari 12 orang muridnya menjadi 3.000 lebih atau lebih. Nah, isi khotbah itu nanti bisa kita baca di rumah. Kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan 40. Di situ jelas apa isi khotbah Rasul Petrus itu kepada jemaat-jemaatnya. Nah, di saat itu jemaat bertanya kepada Rasul setelah di dalam khotbah itu. Di ayat yang ke-37 itu dikatakan, apa yang harus kami perbuat? Nah itu, karena mereka tertarik akan keselamatan yang disampaikan kepada mereka. Kalau kami ingin selamat, apa yang harus kami lakukan? Di ayat yang ke-37. Maka Rasul Petrus menjawab di ayat yang ke-38 dikatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk mengampuni dosamu. Barulah kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, itu menjelaskan bahwa mereka itu masih terikat kepada tradisi-tradisi tadi. Tapi Rasul Petrus menjawab kepada mereka, bertobatlah, berikanlah dirimu untuk dibaptis, supaya kamu dapat menerima karunia Roh Kudus itu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan ini menjelaskan bahwa jemaat mula-mula memperlihatkan sikap hidup penuh cinta kasih. Mereka bertekun di dalam firman Tuhan. Mereka selalu berdoa bersama. Di antara mereka saling mengasihi. Di antara mereka menunjukkan kepedulian dan saling mendukung satu sama lain. Mereka rajin berkumpul di bait Allah sebagai bakti mereka kepada Tuhan.
Dan mereka bukan hanya bertekun di dalam firman Tuhan, bukan hanya rohani yang diperhatikan mereka, tetapi kalau kita perhatikan ya, masa rohani aja yang diperlukan, mereka juga penting kebutuhan jasmani. Maka mereka di situ juga bukan hanya berkecimpung di dalam rohani, tetapi mereka juga memperhatikan bagaimana keadaan jasmani, kebutuhan jasmani atau yang kita sebut dengan finansial atau kebutuhan ekonomi. Itu mereka perhatikan. Karena kita tahu bahwa di dalam komunitas jemaat mula-mula itu tidak semuanya orang yang berkelimpahan, tapi ada yang berkekurangan. Disinilah mereka saling berbagi, saling peduli antara yang satu dengan yang lain. Bahkan dikatakan tadi di situ, harta benda pribadi mereka yang miliki dijual dan dibagikan kepada sesama sesuai keperluan masing-masing. Itu luar biasa ya, jemaat mula-mula itu. Bagaimana dengan kita? Jika ada yang meminta sesuatu kepada kita karena orang itu mengetahui ada pada diri kita, relakah kita memberi? Nah, mungkin pikir-pikir dulu ya. Atau lebih dekat sebut contohnya. Jikalau kita punya uang, jikalau ada yang membutuhkan uang, meminjam dengan kita, siapkah kita memberi dengan sukarela seperti jemaat mula-mula tadi? Terima kasih. Mungkin kebanyakan pikir-pikir dulu. Pasti itu. Saya juga pasti pikir-pikir dulu, enggak segampang itu. Apalagi kalau kita dengar-dengar, kalau masalah uang, di saat meminjam, begitu rayuan itu hebat. Setelah menerima, yang memberi itu yang sembah sujud datang kepada dia. Benarkah seperti itu? Ya mungkin seperti itu. Ya. Tapi kalau ada yang meminjam tadi, siap, mungkin ada syarat. Bisa saya berikan, ada uangnya. Tapi ya 25% ya bunganya. Nah itu kan seperti itu. Itu juga kita pikirkan seperti itu. Memang itulah zaman sekarang. Kalau yang dulu enggak seperti itu. Itulah yang akan disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, walaupun kita tidak bisa menjalankan sikap dan gaya hidup jemaat mula-mula 100%, setidaknya kita harus ya mengarah ke sana lah. Ya. Kita harus bisalah dengan mendengarkan khotbah ini, mari kita lakukan apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula itu. Artinya kita itu tidak hanya sekedar berbicara pendengar, tapi pelaku-pelaku firman Tuhan. Artinya kita itu saling pedulilah. Kita saling menopang dan mau berbagi. Setuju Bapak Ibu? Ya, kita harus seperti itulah yang sudah mendengarkan firman Tuhan itu. Ya, berkat itu diberikan kepada kita bukan hanya untuk kita, tapi kalau boleh kita bagikan kepada orang yang membutuhkan dengan berbagai cara untuk memberikan kepada yang membutuhkan tadi, supaya mereka juga berkecukupan seperti yang dikatakan ayat-ayat sebelumnya tadi. Bapak Ibu, saudaraku yang Tuhan Yesus, apa yang kita dengar melalui firman Tuhan hari ini, khususnya kita sebagai orang tua, firman Tuhan ini menjadi motivasi bagi kita untuk mewariskan cara hidup jemaat mula-mula kepada anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Kita tidak sekedar berbicara melalui perkataan, tetapi dengan menunjukkan keteladanan dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di ayat 41 tadi, mengatakan setelah jemaat mendengar khotbah Rasul Petrus dan yang lain, ada 3.000 orang
yang memberi mereka dibaptis. Ayat ini mengingatkan kita semua bahwa kita tidak sekedar menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Terima kasih. Kemudian hal yang penting kita lihat dari gaya atau sifat hidup jemaat mula-mula yang tertulis di dalam ayat 42, mereka bertekun dalam belajar. Mereka dengan segenap hati untuk mendengar apa yang disampaikan oleh para rasul tentang firman Tuhan. Nah, jemaat mula-mula itu, firman Tuhan yang mereka dengar itu dijadikan sebagai penuntun atau pengatur kehidupan mereka. Ayat yang ke-42 ini, ya, ini menjelaskan bahwa hidup kita ini adalah sebuah proses belajar yang dilakukan terus-menerus untuk membuahkan spiritualitas. Oleh sebab itu, ada dua hal yang harus diperhatikan melalui ayat 42 ini, khususnya kepada kita orang tua. Karena begini Bapak Ibu ya, untuk firman Tuhan ini mudah saja mengartikan kesimpulannya. Di saat Yesus memilih muridnya menyampaikan atau rasul-rasulnya menyampaikan hal-hal itu kepada rasul-rasulnya. Dan rasul-rasul ini apa yang disampaikan Yesus disampaikan kepada murid-murid atau warganya atau jemaatnya. Dan nanti kita sebagai pelayan-pelayan, anggaplah kita rasul, menyampaikan itu kepada jemaat. Dan jemaat itu nantinya akan orang tua di dalam jemaat menyampaikan kepada anak-anak. Itu aja firman Tuhan ini. Jadi enggak susah mengartikannya. Jadi apa yang dilakukan Yesus itu kita lakukan nanti di dalam kehidupan kita berjemaat. Nah, di sini orang tua menjadi pengajar pertama dan utama di dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, orang tua itu sangat perlu belajar sehingga sesuai dengan kebutuhan anak zaman sekarang. Kalau kita menerapkan cara kita orang tua ke zaman sekarang, itu banyak yang tidak sesuai. Anak enggak menerima lagi, bukan zamannya lagi katanya. Jadi di sini ya, apakah menurut Bapak Ibu perlukah orang tua itu masih belajar? Itu sangat perlu. Bagaimanapun orang tua itu tetap belajar. Proses belajar itu tidak ada batasnya. Proses belajar itu seumur hidup. Tidak ada tamat dalam belajar. Karena kita katakan tadi di awal khotbah, tidak sesuai zaman dahulu dengan zaman yang sekarang. Untuk menyesuaikan ke zaman sekarang, kita harus belajar supaya dapat beradaptasi, dapat kita terapkan kepada anak sekarang. Seperti itu. Tetapi ya, kita harus ingat, apapun perkembangan zaman sekarang ini, kita harus meniru, meneladani sifat jemaat mula-mula. Itu sangat cocok kita terapkan dalam kehidupan berjemaat. Nah, yang kedua di sini dikatakan tadi, ya, di dalam keluarga itu, ya, kita katakan tadi menjadi orang tua itu adalah peran utama dan pertama di dalam keluarga. Yang kedua, di dalam keluarga itu, ya, orang tua itu, ya, perlu ada quality time, ya, artinya waktu bersama, kumpul antara keluarga, baik itu orang tua dengan berarti kita di sini anggota keluarga itu harus mengatur waktu untuk berbagi kisah hidup di dalam keluarga itu.
Yang menjadi pertanyaan bagi kita orang tua, adakah waktu kita berikan, waktu kita luangkan untuk anak kita? Apakah kita sibuk dengan pekerjaan, kerja, bekerja dan bekerja sehingga lupa di dalam keluarga? Kalau itu yang kita lakukan di dalam keluarga, yakinlah anak kita juga mencari kesibukan di luar rumah. Dia mencari teman untuk melakukan keinginannya. Karena di rumah orang tua tidak pernah kasih sayang orang tua kurang, sehingga dia pelampiasannya mencari kompensasi untuk kebutuhannya di luar rumah. Maukah anak kita seperti itu? Makanya semuanya itu diawali dalam diri kita, dimulai dari keluarga. Baru bisa kita lakukan dengan baik. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di ayat yang 43 dikatakan di sini apa yang dilakukan oleh para rasul-rasul itu membuat jemaat itu menjadi takjub, kagum apa yang dilakukan oleh para rasul. Apa yang diperlihatkan kepada jemaat. Untuk itu umat atau jemaat kita ini pun harus dapat melihat karya Allah melalui para pelayan-pelayan kita. Artinya kan begini tadi kan, rasul-rasul itu sudah menyampaikan kepada jemaatnya. Dan kita pun di sini pelayan-pelayan Tuhan, bagaimana supaya jemaat itu takjub kepada pelayan-pelayan yang ada di sini, supaya kagum. Kagum bukan dalam arti bagaimana sikap pelayan-pelayan itu sebagai contoh, teladan, sehingga apa yang dicontohkan jemaat bisa melakukannya seturut daripada kehendak Tuhan. Jadi kita belajar dari rasul tadi, kita sebagai pelayan juga kita sampaikan kepada jemaat kita. Demikian juga nanti di dalam keluarga orang tua menyampaikan kepada anak-anaknya. Jadi kita itu sebagai pelayan benar-benar sebagai panutan di tengah-tengah jemaat, sehingga jemaat dapat belajar dari pelayanan kita untuk hidup takut akan Tuhan. Jadi kita para pelayan-pelayan ini berhati-hatilah dalam segala bertindak, berkata, semuanya dinilai, dilihat oleh para jemaat ini. Jemaat dimanapun itu sangat pintar, nggak lagi bisa kita katakan seperti ini, yang kita lakukan seperti itu, tidak bisa lagi seperti itu. Itu artinya apa yang kita ucapkan konsisten dan konsekuen supaya diikuti oleh jemaat. Setuju Bapak Ibu? Iya, seperti itu. Jadi apa yang kita bisa bawa melalui firman Tuhan ini? Nah, kesimpulannya kita simpulkan aja Melalui firman Tuhan ini seperti jemaat mula-mula, kita harus hidup dalam ketekunan. Tekun dalam beribadah, tekun dalam berdoa. Kita sebagai warga jemaat harus sehati sepikir di dalam membangun persekutuan ini. Kalau di dalam persekutuan itu ada gontok-gontokan, ada gap-gap antara yang satu dengan lain, niscaya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau kita sehati dan sepikir, bagaimanapun susah dan rumitnya, pasti kita bisa selesaikan. Dan yang ketiga, kita harus mengutamakan kebersamaan. Jangan tonjolkan ego kita di dalam berjemaat ini. Atau dimanapun kita, di kantor, di pekerjaan, kita jauhkanlah sikap ego dari dalam diri kita. Kemudian yang paling penting di sini, kita harus taat pada firman Tuhan, dan firman Tuhan yang sudah kita dengar jangan hanya tinggal di dalam kita, tapi jadilah sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun Tuhan mengutus kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengaminkan firman